Dengan kembalinya Xiao Yan, suasana di rumah Xiao tiba-tiba menjadi tinggi, aroma anggur memenuhi udara, dan berbagai macam makanan lezat membuat selera orang terbuka lebar. Tentu saja makanan tidak lagi dibutuhkan oleh para dewa, kini hanya digunakan sebagai sarana hiburan, Anda tetap bisa merasakan kenikmatan yang dibawa oleh makanan yang lezat. Dalam hal ini, nampaknya hanya seseorang yang dapat menikmati kenikmatan setelah berhenti berlatih. Xiao Yan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu bersama. Sekarang, baginya, tugasnya berat dan waktunya ketat, jadi semua tindakan dan rencana harus dilakukan sesegera mungkin untuk menghilangkan peradangan dan meminta bantuan ratu untuk menghubungi Long Yi. Xiao Yan segera memasang susunan teleportasi di Xiao Mansion. Setelah pengaturannya selesai, dia segera pindah ke pohon suci murbei hitam. Di pulau terpencil, pohon duka hitam terdiam. Mata pamannya terpejam lama sekali, dan sepertinya dia tertidur lelap. Pada saat ini, susunan teleportasi Sudu, yang telah lama tertutup debu, tiba-tiba bersinar terang, dan pohon besar itu tiba-tiba membuka matanya. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan perlahan keluar dari susunan teleportasi Sudu. Sudah lama tidak bertemu pohon duka hitam. Xiao Yan tersenyum. Saya pikir Anda telah melupakan saya. Pohon ilahi berkabung hitam jelas sangat membosankan. Sangat sedikit orang yang datang ke sini. Setelah berangkat beberapa saat, saya membawa banyak materi, banyak yang saya dapat yang tercatat di buku materi, dan banyak juga yang tidak dicantumkan. Li Kang memandang Xiao Yan dan berkata bahwa ketika dia mengeluarkan semua bahan yang dia peroleh selama periode ini dan menumpuknya di pulau kecil, itu memakan banyak ruang. Teng Feiyu dari pohon suci murbei hitam Xuanji dengan cepat memilah bahan yang dikeluarkan Xiao Yan, dan kemudian menempatkannya dengan rapi di pulau. Kami mendapatkan banyak material langka, beberapa di antaranya bahkan tidak ada di antara para dewa. Misalnya, asap ini hanya akan membesar ketika saya mengingat dunia yang luas. Dan roh kerikil yang jernih ini, dewa petir, hujan darah bumi, nama pohon murbei hitam, memiliki banyak nama anti-inflamasi yang belum pernah terdengar sebelumnya. Jika itu adalah bahan obat, Xiao Yan mungkin pernah mendengarnya, tetapi Xiao Yan tidak mengetahui sebagian besar bahan aneh ini, dan dia tidak pernah melakukan penelitian apapun terhadapnya. Lagi pula, ada pohon murbei hitam, jadi dia tidak perlu membuang terlalu banyak energi untuk bahan-bahan tersebut. Segera, Xiao Yan mengeluarkan penguasa Bahuang Xuanzong yang merupakan senjata utama Xiao Yan. Pohon duka hitam telah diperkuat sejak lama. Bisakah penguasa ini terus diperkuat? Xiao Yan bertanya. Tentu saja penggaris ini cukup kasar dalam pengecorannya dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Saya kira banyak sekali bahan yang dibawa yang mulia sekarang, sangat istimewa dan mungkin bisa dibuat oleh 5 orang. Menurutku ada banyak material yang dibawa di tubuhnya, yang sangat spesial dan memungkinkan senjata tersebut memiliki kemampuan lain. Kata pohon ilahi berkabung hitam perlahan. Dilengkapi dengan kemampuan lain. Xiao Yan mengangkat alisnya. Saya akan melakukan peningkatan dasar sekarang, dan mungkin ada perubahan detailnya, tetapi Anda dapat yakin, perubahan tersebut hanya akan membuat penggaris ini lebih tampan dan halus. Kata pohon suci murbei hitam. Xiao Yan mengangguk dan menatap pohon suci murbei hitam dengan rasa ingin tahu. Saya melihat cabang-cabang pohon murbei hitam yang tak terhitung jumlahnya melambai-lambai. Setelah memilih beberapa bahan, mereka ditelan olehnya. Ketika dimuntahkan lagi, mereka telah dipadatkan menjadi apa yang diperlukan untuk penguatan, dan mereka terus-menerus melekat pada 8 kehancuran. Penguasa Xuanzong. Kelap-kelip cahaya penguasa Bahuang Xuanzong tidak bertahan lama. Penguasa Bahuang Xuanzong yang diperkuat ditangguhkan di udara. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa garis-garis pada seluruh penguasa Bahuang Xuanzong telah berubah, menjadi sedikit lebih rumit dari sebelumnya.
Tapi memang benar seperti yang dikatakan pohon suci murbei hitam, warna seluruh penguasanya telah sedikit berubah, dan terlihat jelas bahwa ia menjadi lebih kuat. Material di sini dapat dilengkapi dengan dua kemampuan. Inti dari kecepatan dapat membuat 8 penguasa Xuanzong yang desolate menjadi ringan. Kecepatannya akan meningkat pesat sementara bobotnya sendiri tetap tidak berubah. Ada satu lagi yang lebih rumit dan berisiko, tapi efeknya harusnya bagus. Bahan pemikat pada penggaris ini mengandung energi magis, jika dipadukan dengan setan darah dapat digabungkan dengan sihir, setelah diaktifkan penggaris tersebut dapat memiliki sifat magis. Mengenai dampak apa yang akan terjadi, belum dapat dipastikan. Yang pertama lebih aman, yang kedua berisiko, tapi efeknya harus lebih kuat dari yang pertama. Biarkan Murakami yang mengambil keputusan. Pohon suci murbei hitam menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Sifat iblis terdengar lebih menarik. Yang kedua, Xiao Yan membuat keputusan dengan cepat dan bertindak aman, yang tidak pernah menjadi karakter Xiao Yan. Ia kemudian menguatkan dahan pohon murbei hitam tersebut untuk terbang kembali, sepertinya hal itu tidak sulit baginya, dan ia dapat memungutnya dengan ujung jarinya. Tidak memakan banyak waktu juga. Cabang-cabang pohon suci murbei hitam menopang 8 penguasa misterius yang sunyi dan dikirimkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengambil penguasa Bahuang Xuanzong dan dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh penguasa itu terasa lebih ringan, namun nyatanya bobotnya sendiri tidak berubah melainkan bertambah banyak. Dan Qiao Hua ingin membuat Xiao Yan sang penguasa merasa bahwa penguasa menjadi lebih fleksibel. Selain itu, penguasa Huang Xuanzong memiliki tanaman merambat merah dengan akar pohon melilitnya dan kristal ajaib di tengahnya. Murakami dapat mencoba mengaktifkan kristal ajaib, selama dia menggunakan kekuatan untuk merangsang kristal ajaib tersebut. Pohon kematian hitam sepertinya sangat penasaran. Baginya, ini adalah karyanya. Xiao Yan mengangguk, dan segera menggunakan kekuatannya untuk menstimulasi kristal ajaib seperti yang dikatakan pohon suci murbei hitam. Tiba-tiba, lampu merah menyala di kristal ajaib waktu, dan tanaman merambatnya tampak hidup. Mereka mulai menarik kapak ke arah pegangannya, dipegang oleh Xiao Yan. Tanaman merambat ajaib mengikuti jari-jari Xiao Yan secara bertahap menyebar ke lengannya. Xiao Yan tidak khawatir tetapi melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu, merasakan perasaan aneh ini. Ada rasa terbakar di lenganku. Pikiran Xiao Yan bergerak, api membubung dari tubuhnya, dan seluruh tanaman merambat tampak terbakar pada saat ini. Mata Xiao Yan menunjukkan kepanikan, karena pada saat ini, ada perasaan telapak tangannya dan penguasa Bahuang Xuanzong menyatu menjadi satu. Melambaikan penguasa Bahuang Xuanzong, perasaan itu menjadi lebih kuat. Sebelum menggunakan kekuatan lain, Xiao Yan sudah bisa merasakan peningkatan yang cukup besar. Kekuatan pesona harus digunakan untuk menggandakan kekuatan keterampilan bertarung yang dilakukan oleh Yang Mulia. Terlebih lagi, jika orang yang memalukan ini melakukan suatu skill bertarung, maka skill bertarung tersebut juga akan berubah menjadi iblis yang sesuai, sedangkan untuk efek tambahannya, Anda perlu mencobanya sendiri. Pohon suci murbei hitam mengangguk puas, tampak sangat puas dengan pekerjaannya. Xiao Yan sekali lagi menstimulasi bocah iblis itu dengan kristal ajaib untuk menarik kembali 8 penguasa Xuanzong yang sunyi dari lengannya dan kembali ke keadaan semula. Terlihat pohon suci murbei hitam masih sangat bijaksana dan dapat dikendalikan dengan bebas. Selain itu, saya memiliki beberapa baju besi di sini. Lihat apakah Anda dapat menemukan cara untuk melemparkannya. Jika bisa dipatahkan, saya harap Sensi juga dapat mengeluarkannya dalam jumlah besar, sehingga memberikan lebih banyak perlindungan dan kekuatan tempur kepada prajurit Sensi kita. Xiao Yan segera memilih beberapa potong baju besi dewa virtual yang kini memiliki level tertinggi.